Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, Click Your English. So, balik lagi sama aku Miss Jija, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang verb transitive versus intransitive. So, mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu transitive itu verbnya kayak gimana dan intransitive itu verbnya kayak gimana. Apakah ada perbedaan atau ada pengecualian? Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang permasalahan intransitive ataupun transitive verb. So, seperti biasa, nggak usah lama-lama. As usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So, happy starting and let's enjoy the video. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Miss Jija, dan di video kali ini kita mau bahas tentang transitive versus intransitive verb. Nah, teman-teman, banyak dari teman-teman yang hanya mengetahui bahwa verb itu ada verb 1, verb 2, dan verb 3, juga verb yang ketambahan S ataupun ES. Tapi banyak dari teman-teman yang belum mengetahui pengenalan kata kerja yang seperti ini. Jadi sebutannya ya, ada transitive verb, ada juga intransitive verb. Dari semua verb, kata kerja yang sudah kita pelajari dari SD, SMP, SMA, kuliah tuh ya, eat, drink, see, look, watch, dan lain-lain, run, sleep, dan lain-lain, ada banyak sekali kategori-kategorinya. Jadi dari beberapa verb yang sudah kita ketahui, ada sebagian yang intransitif, ada sebagian yang transitif. Nah, apa itu transitif dan apa itu intransitif? Kita akan bahas di episode kali ini. Yang pertama, ada transitif. Transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi, kata kerja di sini tuh harus disertakan dengan objek. Jika objeknya tidak ada, maka kalimatnya tidak sempurna. Karena transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jika di definisinya membutuhkan objek, berarti kata kerja tersebut harus diikuti dengan objek wajib. Jika objeknya tidak ada, bagaimana, Miss? Jika objeknya tidak ada, maka kalimatnya tidak benar atau kalimatnya tidak sempurna, karena transitive verb itu harus ada objeknya. Nah, contoh kalimatnya seperti yang A. She buys 5 candies. Dia perempuan membeli 5 permen. Nah, di sini kata kerjanya adalah buys. Kalau kita bikin kalimat sampai buys doang, she buys titik, selalu akan menimbulkan pertanyaan, dia beli apa? Apa yang dia beli, gitu kan? Nah, jadi jika kalimat tersebut masih menimbulkan pertanyaan, maka kalimat itu kita sebut dengan kalimat yang kurang sempurna. Sehingga berarti itu menandakan bahwa buy ini adalah salah satu dari transitive verb. Seperti itu, teman-teman. She buys 5 candies. Nah, ini adalah objeknya, jadi harus diikut sertakan, seperti itu. Next, yang kedua ada B. Peter visits an art exhibitions. Nah, Peter visits. Oke. Visits di sini dia menjadi kata kerjanya. Sekarang kita bikin contoh lagi. Kalau kalimatnya berhenti di visits, Peter visits, titik. Peter mendatangi atau mengunjungi, titik. Mengunjungi apa? Mengunjungi kemana? Ya kan? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan karena kalimat itu belum jelas. Ini dalam bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa Indonesia pun kalimat itu jika diterjemahkan terdengarnya tidak jelas. Maka kita harus menambahkan objeknya. Peter visits. Peter visits an art exhibitions. Peter mengunjungi suatu pameran seni. Jadi seperti itu ya. Nah, pameran seni di sini adalah objeknya. Seperti itu.
Nah, ini yang dimaksud dengan transitive verb. Apakah hanya 2 verb saja, Miss? Tentu tidak. Dua verb di sini adalah salah beberapa contoh. Jadi, masih banyak contoh-contoh lainnya seperti makan, eat, makan apa, drink, minum apa, wear, menggunakan atau memakaikan apa, seperti itu. Jadi banyak ya, borrow, pinjam, dan lain-lain. Jadi bukan hanya buys, bukan hanya visits, ini adalah contoh saja. Nah, teman-teman bisa mendapatinya lebih banyak lagi dengan membuka kamus teman-teman sendiri. Oke, nah itu sudah selesai tentang transitive. Jadi transitive, kita ulangi sekali lagi, adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Sekali lagi, jika objeknya tidak ada, maka kalimatnya kurang sempurna atau belum sempurna. Seperti itu. Next point selanjutnya ada intransitive verb, di mana kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi tidak memerlukan objek. Tanpa adanya objek pada kalimat tersebut, sah-sah saja. Jadi kalimatnya benar, kalimatnya sempurna, walaupun tidak ada objeknya. Contohnya, ada di sini, I run. I run, saya lari. Nah, lari di sini, ya lari sebagaimana yang kita tahu. Lari, I run, ya kan? Haruskah ada objek? Tidak, teman-teman, karena kita tidak perlu menanyakan apa-apa. Saya berlari. Berlari apa? Berlari ngapain? Tidak kan? Nah, jadi kalimat ini sudah disebut kalimat yang sempurna walaupun tanpa objek. Seperti itu. Yang kedua, my little sister cries. My little sister cries. Adik perempuan saya menangis. Adik perempuan saya menangis. Nah, kita tidak mungkin memberikan pertanyaan menangis apa, menangis bagaimana. Tidak, ia menangis berarti menangis. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak muncul pertanyaan yang memerlukan objek pada kalimat tersebut. Maka run dan cries adalah salah satu dari contoh intransitive verb, seperti itu ya. Jadi kategori verb itu ada dua, ada ada transitive, ada juga intransitive. Kalau transitive tadi itu dia membutuhkan objek. Kalau intransitive dia tidak membutuhkan objek. Kalau verb transitive tanpa adanya objek, maka kalimatnya kurang sempurna. Kalau intransitive tanpa adanya objek, maka tidak apa-apa dan kalimatnya tetap menjadi kalimat yang sempurna. Seperti itu. Itu dia dua kategori verb yang harus teman-teman ketahui. Jadi nanti tidak bingung lagi. Baik, itu aja yang Miss Jijah jelaskan pada episode kali ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh tulis di kolom komentar di mana kurang pahamnya, atau mau bikin contoh di kolom komentar pun boleh. Contohnya, satu transitif, kalimatnya kalian bikin I bla 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 bla. 2 intransitif, she ataupun Peter bla bla bla. Miss tolong koreksin ya, kalimatku sudah benar belum? Gitu. Jadi bisa ya teman-teman, kita sharing di kolom komentar. Itu aja dari Miss Jijah. Thank you for watching. See you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Klik your English. Bye semuanya.